Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Yulia Damayanti dengan NPM 1913024045 dan teman saya Firas Julfa Farhana dengan NPM 1913024025. Di sini kami akan membahas mengenai sistem respirasi dan pertukaran gas. Nah, di sini kami memiliki pokok bahasan. Yang pertama, pengertian respirasi. Yang kedua, alat pernapasan pada hewan dan manusia. Yang ketiga, mekanisme pernapasan pada hewan dan manusia. Yang keempat, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima, mekanisme transport gas. Dan yang terakhir, pengaturan respirasi. Nah, untuk materi pertama akan saya bahas yaitu mengenai pengertian respirasi atau pertukaran gas, yaitu suatu proses pengambilan oksigen molekuler dari lingkungan dan pelepasan karbon dioksida ke lingkungan, di mana oksigen yang diperoleh dari lingkungan digunakan dalam proses fosforilasi oksidatif. Nah, selanjutnya yaitu alat respirasi pada hewan invertebrata. Nah, alat respirasi pada hewan invertebrata ini yang pertama pada serangga. Nah, serangga ini memiliki alat pernafasan yaitu trakea atau corong hawa, yang dimana alat pernafasan ini digunakan serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar atau exoskeleton yang disebut dengan spiracle atau stigma, seperti yang kita lihat pada gambar. Dan yang kedua yaitu alat respirasi pada protozoa. Nah, hewan dalam golongan ini melakukan pernapasan melalui seluruh permukaan selnya, di mana oksigen dan karbon dioksida akan masuk dan keluar melalui membran sel secara difusi. Yang ketiga adalah alat respirasi pada porifera. Nah, porifera ini tidak memiliki alat pernapasan yang khusus, di mana udara pernapasan akan dipertukarkan secara langsung oleh sel-sel yang berada di permukaan tubuh atau oleh sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Nah, selanjutnya yaitu alat respirasi pada coleonterata. Nah, hewan jenis ini tidak memiliki alat pernafasan yang lengkap, di mana saat bernafas mereka menggunakan alat bantu pernapasan berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berada sedikit di bawah mulutnya, yang sering disebut dengan siphonocleva. Namun, sel-sel di permukaan tubuh yang lain juga dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya, yaitu secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuhnya. Nah, selanjutnya yaitu alat respirasi pada cacing. Golongan cacing atau vermes ini terbagi menjadi 3 filum. Nah, pada cacing pipis sendiri atau Platyhelminthes, pernapasan ini terjadi di seluruh permukaan tubuhnya melalui difusi. Selanjutnya alat respirasi pada vertebrata. Nah, yang pertama itu alat respirasi pada ikan. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ikan ini bernapas menggunakan insang. Nah, letak insangnya itu berada di sisi kanan dan sisi kiri kepala ikan, yang bentuknya seperti lembaran-lembaran tipis. Selanjutnya alat respirasi pada katak. Nah, alat respirasi pada katak ini terjadi secara difusi, di mana oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Nah, tapi pada fase berudru, pernapasan pada katak ini menggunakan insang karena hidupnya di air. Oke, selanjutnya alat respirasi pada reptilia. Nah, alat respirasi pada reptilia ini adalah paru-paru, yang dimana letak paru-parunya itu berada di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk dari hewan reptil tersebut. Selanjutnya, alat respirasi pada aves atau pada burung. Nah, alat respirasi pada burung ini berupa paru-paru. Selain itu, pada burung juga terdapat tambahan 9 kantong udara. Nah, selanjutnya yaitu alat pernapasan pada mamalia. Nah, alat pernapasan pada mamalia ini yang ada di darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, dan batang tenggorokan. Kemudian alat pernapasan pada manusia. Nah, seperti yang kita tahu, organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan.
Baiklah, saya Vira Sulfa. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang mekanisme pernapasan pada hewan. Yang pertama, mekanisme pernapasan pada serangga. Di sini contohnya yaitu pada belalang. Jika otot perut belalang berkontraksi, maka trakea akan mengerupi, sehingga udara yang kaya akan karbon dioksida keluar. Sebaliknya, jika otot perut belalang berelaksasi, maka trakea kembali pada volume semula, sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di luar. Sebagai akibat, udara di luar yang kaya oksigen masuk ke dalam trakea. Yang kedua yaitu mekanisme pernapasan pada ikan. Jadi mekanisme pernapasan pada ikan ini ada dua tahap, yakni tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada fase inspirasi, oksigen dari air ini akan masuk ke dalam insang. Kemudian oksigen diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang akan diekskresikan keluar tubuh. Yang ketiga, mekanisme pernapasan pada katak. Mekanisme pernapasan pada katak melalui dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang keduanya terjadi saat mulut tertutup. Fase inspirasi adalah saat udara yang kaya akan oksigen masuk melalui selaput rongga mulut dan kulit akan berdifusi pada gelembung-gelembung di paru-paru. Pada saat fase ekspirasi, otot rahang bawah akan berkontraksi dan juga diikuti dengan berkontraksinya kinehideus, sehingga rongga mulut pada katak akan mengecil. Yang keempat, mekanisme pernapasan pada burung. Nah, selama inhalasi, kedua perangkat kantong udara akan mengembung. Kantong posterior terisi udara segar dari luar, sementara kantong anterior terisi udara bekas dari paru-paru. Selama ekshalasi, kedua perangkat kantong udara mengepis, mendorong udara dari kantong posterior ke dalam paru-paru, dan udara dari kantong anterior keluar dari sistem melalui trakea. Nah, yang kelima, mekanisme pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Pada pernapasan dada, inspirasi terjadi ketika otot yang berada di antara tulang rusuk berkontraksi, sehingga rongga dada ini akan membesar dan membuat tulang rusuk terangkat. Ketika hal tersebut terjadi, maka paru-paru akan menggembung, sehingga akan mengakibatkan turunnya tekanan di dalam paru-paru. Karena tekanan udara yang ada di luar lebih besar daripada yang ada di dalam, maka udara dapat masuk ke dalam paru-paru melalui hidung. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot antar tulang akan berelaksasi, sehingga rongga dada menjadi lebih sempit yang mengakibatkan peningkatan tekanan udara, sehingga udara akan terdorong keluar dari paru-paru yang melalui hidung. Yang kedua, pernapasan perut. Pada pernapasan perut, inspirasi terjadi ketika diafragma berkontraksi, sehingga posisinya akan sedikit mendatar. Dalam kondisi tersebut akan membuat rongga perut turun, sehingga rongga dada akan membesar dan mengakibatkan tekanan udara dalam paru-paru menjadi kecil, sehingga udara ini dapat masuk ke dalam paru-paru melalui hidung. Sebaliknya, pada ekspirasi ini akan terjadi bila mana otot diafragma melalui relaksasi, sehingga posisinya ini akan kembali melengkung dan mengakibatkan rongga perut kembali naik, sehingga rongga dada menjadi lebih kecil. Tekanan udara dalam paru-paru ini akan meningkat, sehingga apa? Sehingga udara akan tertekan keluar dari paru-paru melalui hidung. Materi yang selanjutnya itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi pertukaran gas ini dipengaruhi oleh ukuran dan suhu tubuh. Peningkatan massa tubuh akan meningkatkan jumlah konsumsi oksigen dan produksi karbon dioksida.
Untuk itu diperlukan area permukaan untuk pertukaran gas yang memadai. Luas permukaan kulit sebagai permukaan untuk pernapasan tidak dapat memenuhi kebutuhan metabolisme pada hewan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya modifikasi pada organ pernapasan. Nah, modifikasi ini mencakup beberapa hal, yaitu meningkatkan permukaan pernapasan dengan lipatan tambahan pada kulit atau partisi pada paru-paru, meningkatkan vaskularisasi pada organ pernapasan, dan menempatkan pembuluh darah di bagian yang lebih dekat ke permukaan. Kemudian meningkatkan kapasitas transportasi gas oleh darah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan laju aliran. Mekanisme transfer oksigen. Jadi transfer oksigen dalam darah ini terjadi dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara sederhana atau terlarut dalam plasma darah. Dan yang kedua dengan cara diikat oleh pigmen respirasi. Lalu apa itu pigmen respirasi? Jadi pigmen respirasi merupakan senyawa khusus yang dapat mengikat dan melepas oksigen secara bolak-balik. Selanjutnya, transfer karbon dioksida. Keberadaan karbon dioksida dapat menimbulkan gangguan fisiologis yang penting karena karbon dioksida sangat mudah berikatan dengan air dan membentuk asam karbonat yang berpotensi dalam menciptakan kondisi asam. Oleh karena itu, karbon dioksida yang terbentuk di jaringan ini harus segera diangkut dan dikeluarkan dari tubuh. Pengaturan respirasi. Jadi pada dasarnya ini pengaturan tersebut ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Hal ini penting karena apabila kekurangan oksigen maupun kelebihan karbon dioksida dalam darah atau cairan tubuh akan mengganggu proses fisiologis secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu penyakit akibat gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu emfisema. Jadi emfisema ini merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru akan mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat napas menjadi pendek-pendek. Emfisema ini disebabkan karena kebiasaan rokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Yang kedua yaitu kanker paru-paru. Jadi penyakit ini disebabkan karena adanya sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan pertumbuhannya ini tidak terkendali. Apabila dibiarkan secara terus-menerus, maka sel kanker ini dapat menyerang bagian tubuh yang lainnya. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena adanya bintil-bintil tersebut, maka proses difusi oksigen akan terganggu. Penderita penyakit TBC ini juga sering mengalami batuk darah. Yang keempat yaitu penyakit asma. Nah, penyakit asma ini terjadi karena adanya penyempitan saluran pernafasan. Penyebab penyempitan saluran pernafasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin. Nah, demikianlah tadi pembahasan materi tentang sistem respirasi dan pertukaran gas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.